Pimpinan. Shalom. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Limpahan berkatnya kita dipertemukan dalam acara yang bermartabat pada kesempatan sore hari ini. Selamat datang bakal wakil calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara NTT yang kita cintai. Selanjutnya pada kesempatan pertama kami dalam prosesi pendaftaran bakal calon wakil gubernur yang kita saksikan pada sore hari ini. Dari ketua tim pemenang bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur, kesempatan kami berikan. Yang terhormat saudaraku Sekretaris DPW PAN NTT, saudaraku Ketua DPW PAN NTT Bang Ahmad Yohan, bakal calon Wakil Gubernur NTT ini berkumpul di Rumah Besar Partai Amanat Nasional. Nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, sore hari ini tidak ada yang sia-sia. Pada tempat yang kedua, izinkan juga kami sedikit memperkenalkan diri. Saya selaku tim sukses sahabat Sisjen membangun NTT butuh kerjasama kerja cerdas. Mungkin pada tempat ini kami kepada MC. Kita tim pilkada PAN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan teman-teman media untuk mengabadikan momen ini. Kita akan mendengarkan sambutan dari bakal calon wakil gubernur kita pada sore hari ini. Kesempatan kami berikan. PAN bertemu dengan para rekan-rekan media dan juga kebersamaan kita sepanjang hari. Satu hal yang saya belajar ketika kita di proses pileg kemarin, ketika kita mau membangun satu tempat, maka itu perlu kerjasama. Kenapa kita di politik? Kita ini di politik, kita tidak melihat kalau itu sesuatu yang buruk. Politik yang tertinggi adalah politik pelayanan, dan itu adalah pelayanan yang paling mulia karena semua yang kita lakukan di politik akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Karena itu, saya berterima kasih atas penyambutannya. Saya berharap kemudian hari dan kedepannya kita akan terus bergandengan tangan dan bekerja sama. Karena apa? Karena NTT ini perlu banyak bantuan dan perlu banyak pembangunan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Kami dari Partai Amanat Nasional, kami sungguh berbahagia, berbangga karena hari ini Rumah PAN kedatangan sosok muda yang energik, seorang perempuan perkasa yang luar biasa, dan dalam beberapa waktu terakhir ini memang Sisjen memang cukup populer di
kami tentu menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena dalam perkenanannya hari ini kita dipertemukan di tempat ini. Kami berharap bahwa dari sini kita akan berproses untuk bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin Nusa Tenggara Timur yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat NTT. NTT masih banyak sekali butuh perbaikan, dan kami berharap mungkin di tangan perempuan NTT bisa berubah. Kalau kita lihat sepanjang ini belum ada pemimpin-pemimpin perempuan yang berani di Nusa Tenggara Timur untuk mengambil keputusan memulai untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau hari ini seorang sosok perempuan dari Partai Solidaritas Indonesia mengambil keputusan untuk mau melayani masyarakat melalui seorang wakil gubernur, maka ini tentu membuat sejarah baru bagi Nusa Tenggara Timur. Kalau di PSI biasa panggil bro dan sis, tapi kalau kami di PAN itu panggilannya saudaraku. Sebenarnya artinya sama, hanya kalau istilahnya kalau di PSI kan lebih keren, keren karena pakai bro. Kalau kami saudaraku. Dan kalau di kantor sekretariat itu kami pakai rumah PAN. Sehingga di Partai Amanat Nasional itu kami lebih menonjolkan persaudaraan dan kekeluargaan. Terima kasih sudah bersudi. Selanjutnya kita akan bergeser dari tempat ini menuju podium konferensi persedasaan kita pada sore hari ini. Kita akan bergeser ke belakang. Yang barisan dari PAN dari sini, kemudian yang PSI dari sini. Kita dampingi kita satu-satunya wakil gubernur perempuan. Amin. Oh ya? Iya, belum ada. Oh iya, kemarin Ibu siapa? Ibu ini, tapi calon gubernur. Yang terbaru. Partai yang terbaru. Otomatis ada koalisi ini. Seperti apa membangun koalisi dengan partai-partai lain? Oh, tentu saja semua komunikasi kita lakukan. Terutama prioritasnya adalah koalisi Indonesia Maju. Dan kami PSI dengan PAN itu satu koalisi. Kami ada 6 kursi, PAN ada 4 ya. 4 kursi di provinsi itu sudah 10. Untuk mengusung satu paket itu perlu 13. Nah, tentu saja kami ada komunikasi lain juga dengan partai lain, terutama dengan koalisi Indonesia Maju. Apakah koalisi di Pilpres ini akan berlanjut juga di Pilgub? Kemungkinan besar pasti berlanjut. Hanya saja mungkin kalau di daerah ada diskresi-diskresi khusus untuk membuka diri juga dengan koalisi yang bukan Indonesia Maju. Ibu Jen, ini pendidikan, kesehatan maupun tadi ekonomi. 3 bidang ini. Saya bisa bicara langsung karena saya ini adalah pemberi beasiswa untuk mahasiswa. Mahasiswa saya ada 73 orang yang saya berikan beasiswa secara langsung. Kemudian juga masalah pendidikan itu masih banyak yang perlu diubah, saya tahu persis. Masalah kesehatan masih perlu diubah, tapi yang paling penting adalah masalah kemiskinan yang tadi Bapak sebut ya. Akar dari segala masalah itu ya memang menurut saya kemiskinan. Stunting dari kemiskinan, kejahatan dari kemiskinan, gak bisa dapat akses pendidikan juga karena kemiskinan. Yang paling utama adalah kita tangani masalah kemiskinan itu. Ibu Jen, ini Itu biasa buat saya. Saya tidak datang dari luar. Ya, sama-sama masih Indonesia. Saya sudah di NTT itu dari tahun 2015 sebenarnya. Kenapa tahun 2015? Karena tahun 2012 itu saya baru pulang dari Amerika. 2013 pelayanan di Papua, 2015 pelayanan di NTT. Jadi bukan orang baru. Saya COVID di sini, saya seroja juga di sini, saya tidak bisa pulang. Jadi dari situ kita berlanjut melakukan pelayanan-pelayanan, tapi seperti orang pelayanan pada umumnya, biasanya apa yang tangan kanan lakukan, tangan kiri tidak tahu. Nah, baru setelah menjadi caleg kita harus tunjukkan sedikit apa yang sudah kita kerjakan untuk masyarakat yang ternyata banyak. Hanya saja mungkin masyarakat perlu diperkenalkan begitu. Jadi saya bukan orang baru untuk NTT. Ibu sendiri kenapa mendaftar sebagai wakil?
Kenapa saya mendaftar sebagai wakil? Karena saya merasa kita cukup tahu diri gitu ya. Kami PSI punya 6 kursi, ada partai-partai besar yang 9 kursi, ada partai hebat lainnya yang 7 kursi, jadi kita juga menghormati mereka. Saat ini tempat kita pas di nomor 2. Politik itu seperti yang saya lihat sebagai politik pelayanan. Banyak kebijakan yang dilakukan di sini yang bisa mengimpact lebih banyak orang. Saya tidak pernah terpikir untuk menjadi wakil gubernur dari Jakarta, karena apa sih yang sebenarnya perlu ditolong dari Jakarta itu? Jakarta sudah punya segalanya. Nah, kenapa melayani di NTT? Saya sudah melayani di NTT dari 9 tahun yang lalu gitu. Jadi masyarakat NTT itu bagi saya seperti rumah. Ini rumah kedua saya gitu. Makanya saya maju dari sini. Ibu, total sudah berapa sebelumnya? Tentunya saya mulai dari pendaftaran di PSI karena itu rumah sendiri. Kemudian tadi kami bertemu PKB dan yang ketiga PAN. Tidak banyak. Akan berlanjut lagi? Rencananya berapa partai? Paling banyak 5. Paling banyak. Berikutnya mungkin Gerindra ya, tapi belum dijadwalkan. Oh ya. Ini siapa? Oke.